Selamat datang di Pulau Kalautoa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pulau ini punya keindahan alam laut yang alami. Tapi saat matahari terbenam, Pulau Kalautoa berubah menjadi gelap gulita. Anak-anak di Pulau Kalautoa belajar dengan penerangan minim. Satu rumah hanya diterangi satu buah lampu yang dihasilkan panel surya berukuran kecil. 78 tahun Indonesia Merdeka, warga di Pulau Kalautoa masih belum menikmati layanan listrik PLN. Setiap malam mereka harus beraktivitas dalam gelap gulita. Itu setahu Pak bisa menerangi apa saja kalau tenaga surya itu? Cuma buat rumahnya. Berapa muhlam itu Pak biasanya menyala kalau begitu besarnya? Tergantung dari Tergantung dari cuaca kalau panas matahari ya mungkin terangnya lebih lama begitu. Tapi kalau musim hujan ya agak redup sedikit ya. Panel surya yang dimiliki setiap rumah kapasitas listriknya sangat terbatas. Nyala lampu bahkan menjadi sangat redup jika memasuki musim penghujan. Warga pun berharap PLN segera menyelesaikan proyek PLTS yang saat ini sedang dikerjakan di Pulau Kalautoa. Sejak kita merdeka, belum pernah dirasakan yang namanya penerangan PLN. Jadi sampai saat ini masyarakat desa Kalautoa masih menggunakan genset atau tenaga surya sebagai alternatif untuk penerangan. PT PLN menjelaskan, proyek pembangunan PLTS di Pulau Kalautoa sudah mencapai 40% selesai. Jaringan listrik sudah terbangun, sehingga PT PLN menargetkan pada akhir tahun ini warga Pulau Kalautoa sudah bisa menikmati aliran listrik PLTS dari PLN. Jadi sekarang PLN berusaha secepat mungkin melakukan pembangunan pembangkit PLTS di pulau tersebut. Sementara jaringan sudah tersedia. Untuk pembangunan pembangkit sendiri alhamdulillah sudah 40% dan rencananya akan segera dioperasikan. Kementerian ESDM mencatat, tahun 2022 terdapat 199 desa yang belum teraliri listrik PLN. Jumlah ini turun jika dibandingkan tahun 2020 dan 2021, di mana masing-masing ada 433 dan 346 desa yang belum menikmati listrik PLN. Sementara itu, PT PLN mencatat pada tahun 2022 tercatat 0,34% rumah tangga yang belum menikmati aliran listrik PLN. Turun jika dibandingkan tahun 2020 dan 2021 yang angkanya masing-masing 0,80% dan 0,61%. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2023 seluruh wilayah teraliri listrik. Untuk wilayah terpencil, PLN membangun pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi baru terbarukan di daerah tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Bisa memiliki akses listrik menjadi impian warga desa Kalautoa, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, tapi desa mereka belum teraliri listrik dari PLN. Lalu bagaimana warga memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari? Kita akan berbincang dengan warga desa Kalautoa, Andi Patra, serta Wakil Bupati Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, Pak Saiful Arif. Selamat malam, Pak Andi Patra dan juga Pak Saiful Arif. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Patra bisa mendengar suara saya ya? Siap. Pak Andi, ini gelap sekali di sana, memang setiap malam seperti itu? Kalau untuk penerangan tenaga surya seperti ini, Mbak. Oh, untuk penerangan tenaga surya. Biasanya kalau dari tenaga surya bisa dipakai berapa lama? Bisa sampai subuh. Oh, sampai subuh. Tapi kalau sekarang ini kondisinya gimana? Pakai tenaga surya atau gimana, Pak? Pakai tenaga surya, Mbak. Tenaga surya, tapi kalau menggunakan tenaga surya yang bisa dinyalakan apa saja saat ini? Karena saya melihat di situ gelap sekali. Hanya lampu. Hanya lampu? Iya. Di tempat Bapak sekarang duduk, ini lampunya menyala saat ini? Iya, menyala, Mbak. Ini sedang menyala ya? Iya. Oke, tapi tidak maksimal begitu, Pak Andi? Iya, Mbak, ya. Oke, jadi kalau selama ini
Pak Andi dan juga warga di sekitar Kepulauan Selayar di wilayah Bapak hanya mengandalkan panel tenaga surya untuk sehari-hari. Iya Mbak, iya. Oke, tapi kan tidak bisa memenuhi semua ya, hanya lampu saja. Apa sebenarnya dibutuhkan? Kalau menggunakan panel surya, apa artinya harus dikorbankan, tidak bisa menggunakan alat-alat elektronik apa saja, Pak Andi? Ya, kalau misalnya di tenaga surya yang kapasitas 100 kan biasa ada pakai impenter, bisa untuk cas. Tapi itu pun biasa untuk siang. Kalau untuk malam tetap tidak bisa. Karena kalau pakai impenter biasanya lampunya sudah tidak menyala lagi. Jadi gimana warga beraktivitas kalau malam, apalagi anak-anak kalau belajar kadang-kadang misalnya malam gitu ya, baca buku, itu gimana tuh Pak kalau nggak ada listrik penerangan seperti ini? Ya, dengan keadaan terpaksa sih, anak-anak sih belajar seperti biasa. Dengan penerangan yang seadanya. Pakai apa biasanya? Seadanya tuh bagaimana? Dengan penerangan tenaga surya, Mbak. Yang seperti ini ya, tidak terlalu terang ini begitu ya. Oke, kalau musim hujan gimana tuh Pak untuk mengisi energi panel surya di sana? Ya kalau musim hujan ya biasanya tidak ada, lampunya sudah tidak menyala lagi. Sama sekali? Iya. Oke, nah kalau pembuatan panel surya ini secara swadaya Pak Andi? Bantuan dari pemerintah, Mbak. Oh, ada berapa yang diberikan oleh pemerintah untuk warga? Kurang tahu juga, Mbak. Tapi Bapak mendapatkan itu ya, mulai kapan? Ya. Mulai kapan Pak Andi mendapatkan bantuan panel tenaga surya ini? Dari 2011 kalau tidak salah. Oh, dari 2011. Dan setiap rumah dapat ya? Tergantung sih dari permintaan warga, karena ini kan pemberdayaan. Oke, jadi kalau ada yang mengajukan permintaan, baru kemudian dibantu begitu? Siap Mbak ya. Syaratnya apa untuk bisa mendapatkan panel surya kalau mengajukan permintaan ke pemerintah setempat? Cuma KTP saja. Oh, KTP saja ya, oke baik. Pak Bupati sudah bergabung nih bersama kita. Pak, apa ya sebenarnya yang jadi kendala sampai warga Kalatoa ini belum tersentuh listrik PLN? Begini, Kalatoa ini Mbak adalah salah satu desa di kecamatan terjauh. Pasir Lambena nama kecamatannya, ini sudah malah berbatasan dengan Sulawesi Tenggara, terutama Buton Selatan. Itu persoalannya, sehingga usaha-usaha pemerintah terkadang terhambat oleh kewenangan. Karena kewenangan untuk membangun listrik ini kan bukan kewenangan sepenuhnya pemerintah. Oke. Ini hanya kewenangan yang dilimpahkan kepada provinsi. Sehingga kami hanya mendata, berkoordinasi, hampir setiap tahun kami usulkan. Tetapi kan provinsi juga punya keterbatasan sehingga tidak bisa serentak untuk bisa dilayani. Seperti itu yang kami alami, Mbak. Jadi karena berada di perbatasan, kewenangan siapa ini yang masih menjadi kendala begitu ya, Pak Saiful? Sesungguhnya kewenangan itu ada di provinsi, bukan kewenangan kabupaten. Itu pun oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan pihak PLN dan berkoordinasi memberikan data kepada dinas yang terkait di provinsi, dinas SDM. Ya. Seperti itu yang kami alami. Tapi sampai sekarang belum, meskipun sudah diajukan ke dinas SDM. Apa respons? Apa respons mereka dari dinas SDM? Jadi sementara ini pekerjaan sementara berlangsung, Mbak. Oh, sudah berlangsung. Iya, 690 kilowatt peak yang kami programkan di sana untuk menjangkau Kalatoa, desa Kalatoa dengan 3 desa lainnya di tetangganya itu. Dengan kapasitas 695 kilowatt peak. Persentase kemajuan progres pekerjaannya sudah sampai kepada hampir 34%, Pak. Dengan kapasitas itu bisa menerangi desa Kalatoa dan 3 desa lainnya selama 24 jam? 3 desa tetangganya, iya. Dengan sistem PLTS terpadu itu atau terpusat.
Selama 24 jam nanti bisa dinikmati ya listrik di sana ya, Pak Saiful? Tergantung kapasitas daya tampung suryanya. Karena kalau musim hujan pasti terganggu. Jadi seperti itu. Oke. Oh, jadi yang diupayakan oleh dinas setempat juga masih panel surya, bukan listrik dari PLN begitu? Nggak bisa, kalau listrik PLN sangat jauh karena ya pertama sangat jauh dari jangkauan ibu kota kabupaten. Yang kedua jumlah penduduk atau pelanggan juga akan sangat boros kalau kita menggunakan PLN. Seperti itu Mbak yang kami alami. Oke. Jadi diutamakan adalah dengan menggunakan panel surya. Panel surya tadi kan kalau kata Pak Andi Patra ya kalau cuaca mendung atau musim hujan ya tidak bisa menggunakan panel surya. Untuk bisa mengatasi ini bagaimana? Karena kan listrik menjadi kebutuhan dasar nih Pak Saiful. Betul. Tetapi apa boleh buat karena PLN kan sebuah perusahaan yang tidak berfungsi sosial. Dia juga membutuhkan modal dan lain-lain. Sehingga dalam diskusi kami dengan pihak provinsi sebagai pemegang kewenangan dari pusat, kita ajukan yang mana yang prioritas untuk kita layani dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dan kami bersyukur karena berterima kasih kepada pihak PLN di wilayah dan juga dinas provinsi karena memberikan prioritas kepada Kalautoa dengan desa tetangganya itu. Oke, berarti potensi luar biasa Mbak, sehingga kami sangat gemas terkadang. Potensi perikanan hampir dikatakan itu terbesar di Pasir Lambena yang menjadi wilayah kecamatan di Kalautoa ini. Potensi perkebunan juga lumayan. Baik, saya ingin konfirmasi lagi ke Pak Saiful Arif. Tadi Anda menyatakan bahwa ada komitmen juga dari PLN. Bentuknya apa? Apakah listrik atau bantuan panel surya untuk Kalautoa dan 3 desa sekitarnya? Ya, kalau untuk PLN hampir tidak mungkin, Mbak, karena terlalu mahal mungkin untuk biaya operasionalnya yang tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat kita. Jadi seperti itu. Pembantuannya berupa pembuatan panel surya begitu ya Pak Saiful? Terpusat ya. Terpusat. Nah, gimana? Satu titik di Kalautoa bisa menjangkau desa-desa tetangganya. Gimana nih Pak Andi, kalau PLN tidak mungkin tapi ada panel tenaga surya terpusat untuk Kalautoa dan 3 desa sekitarnya. Tanggapan Bapak nih sebagai warga Kalautoa? Ya, kami juga sebagai warga desa Kalautoa mengucapkan terima kasih karena pembangunan PLTS itu sudah mulai jalan dan diberikan informasi juga bahwa kalau tidak salah bulan 10 itu sudah mulai beroperasi. Bulan 10 ya, sekitar 2 bulan lagi ya. Bulan 10. Apa kemudian yang jadi harapan Bapak? Ya, itu harapan kita, harapan saya selaku warga desa Kalautoa. Ya, semoga saja pembangunan PLTS ini bisa secepatnya dan bisa dirasakan oleh warga. Bisa dirasakan oleh warga nanti kira-kira bulan 10 ya, Pak Saiful, begitu ya, bisa digunakan ya? Ya, kita terus memacu supaya pekerjaan ini bisa lancar karena lewat bulan 10, kenapa begitu harapannya Pak Patra? Karena lewat bulan 10 sudah musim rawan, musim cuaca yang kurang mendukung seperti itu, Mbak. Betul. Bulan 11, bulan 12 itu sudah agak repot untuk persoalan cuaca untuk jangka wilayah yang terjauh dari ibu kota kabupaten ini, Mbak. Terutama yang mengandalkan panel tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah masing-masing. Mudah-mudahan di bulan 10 atau bulan Oktober PLTS di Desa Kalautoa dan juga 3 desa sekitarnya bisa kembali berfungsi maksimal sehingga bisa menerangi Desa Kalautoa. Terima kasih Pak Andi Patra, terima kasih juga Pak Saiful Arif sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Mbak. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan bisa lancar sehingga potensi perikanan bisa kami kembangkan, potensi perkebunan juga bisa kami kembangkan. Amin. Terima kasih mudah-mudahan semuanya, bisa Pak terwujud. Patra, PLN dan juga Dinas Provinsi. Baik, terima kasih. Selamat malam.